Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Jarod Suroso. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mata kuliah kita baru, yaitu kode mata kuliah adalah IS YS 8038 yang judul mata kuliah adalah IS Security and Risk Management atau Information System Security and Risk Management. Ya, sebanyak mata kuliah adalah 4 SKS ya. Kali ini saya akan menjelaskan dulu apa isi daripada mata kuliah kita ini, karena ini adalah sesi pertama ya. Kita akan jelaskan tentang apa isi mata kuliah, tentang juga referensinya apa yang digunakan, lalu bagaimana isi daripada mata kuliah itu sendiri. Mata kuliah ini adalah IS Security and Risk Management. Sebetulnya cerita tentang bagaimana kita menghandle atau memanage ya tentang security ataupun keamanan daripada sistem informasi yang kita miliki. Referensi utama dari mata kuliah ini adalah kita menggunakan bukunya Evan Wheeler ya, yang berjudul Security Risk Management, Building an Information Security Risk Management Program from the Ground Up, First Edition ya, Elsevier. Ada beberapa textbook lainnya yang juga bisa Anda lihat nanti di course outline yang sudah dibagikan dalam Bidosmaya. Juga ada beberapa ada resources, yaitu tentang sumber-sumber referensi lainnya yang bisa Bapak Ibu lihat, baik itu melalui buku-buku, jurnal maupun melalui internet. Oke, sangat jelas ya. Selanjutnya mata kuliah ini akan dibagi atas beberapa sesi ya. Kalau di reguler kan kita akan mengikuti sebanyak 10 sesi ya, dan juga kalau di online kita akan ikuti 12 sesi. Ya, sesi pertama kita akan melihat tentang risk business ya. Risky business yaitu bagaimana sistem informasi itu dan juga bisnis secara umum itu mempunyai risiko-risiko. Saya akan coba menjelaskan sebetulnya apa sih risiko yang ada pada sistem informasi yang kita miliki. Ya. Sebenarnya sistem informasi itu bisa saja mengalami beberapa risiko. Ya. Salah satu risiko yang paling kita banyak temui adalah masalah keamanan sistem. Ya. Sebetulnya keamanan ini merupakan satu hal yang sangat penting ya, tetapi banyak beberapa pihak yang mungkin melupakan atau bahkan mengabaikan segi security daripada sistem informasi yang kita miliki. Sebetulnya sesi 1 tentang risky business ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana suatu bisnis itu bisa mengalami risiko yang bisa merugikan kita. Ya. Banyak orang tidak terlalu memikirkan bagaimana risiko yang bisa terjadi pada sistem informasi yang dilakukan ya, karena menganggap bahwa ini suatu hal yang kurang penting ya. Padahal sistem informasi yang jelek juga akan merugikan perusahaan pada umumnya ya. Oleh karena itu kita harus menerapkan satu yang disebut sebagai manajemen risiko untuk keamanan informasi. Oleh karena itu di sesi 1 ini dijelaskan juga bagaimana IS security itu berjalan dan juga kemungkinan bisa terjadi pada sistem informasi yang kita kelola, dan juga bagaimana memanage risiko yang bisa kita lakukan untuk menghindari risiko yang lebih besar lagi. Mungkin seperti itu. Dan juga sebetulnya ada beberapa tujuan daripada manajemen risiko ya. Tujuannya itu bisa bermacam-macam ya. Sedangkan sebetulnya pada umumnya adalah tujuan daripada manajemen adalah untuk memastikan bahwa kerahasiaan, integritas, juga ketersediaan, availability, dan juga akuntabilitas sumber daya organisasi itu bisa kita pastikan akan berjalan dengan semestinya. Selanjutnya kita juga harus melihat bahwa keamanan informasi itu dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama. Yang pertama adalah kerahasiaan. Ya. Kerahasiaan menjadi satu hal yang penting karena ini akan melindungi dan juga memelihara data dan informasi dari perusahaan, dari tentang orang-orang yang akan bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah ketersediaan atau availability. Ya. Kesediaan itu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan itu
bisa digunakan oleh seseorang pada saat yang diperlukan. Sedangkan yang ketiga adalah integritas atau integrity, di mana informasi ini perlu menyediakan representasi yang akurat dalam simulasi yang kita miliki. Dan dari itu sebetulnya kita dalam sesi ini juga kalau kita lihat pada pelajaran yang ada di BINUS Maya itu banyak menjelaskan tentang risiko bisnis yang bisa kita antisipasi agar itu bisa kita hindari sehingga sistem informasi yang kita miliki itu bisa berjalan dengan aman. Demikian pengantar dari saya tentang risiko bisnis. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua tentang bagaimana perlunya IS security dan juga risk management itu bisa kita lakukan dengan baik. Demikian, sampai ketemu lagi. Terima kasih.